Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yarda rabbuna wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diizinkan untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kita membahas risalah atau kutayib, ya, yang merupakan buah karya ya dari Syekh uh, Yazan Al-Ghanim hafizahullah taala. Dan kita sudah masuk di bab mengajarkan anak sejumlah tafsir ayat-ayat atau surat-surat pendek, dan kita masuk di pertanyaan 6. Ini adalah bagian yang terakhir ya dari bab ini, karena insya Allah berikutnya kita akan melanjutkan di bab mengajarkan anak tentang sejumlah hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang surat ya Az-Zalzalah, ya, atau ada yang mengatakan juga Az-Zilzal. Nah, surat Az-Zalzalah ini adalah salah satu surat yang banyak memberikan manfaat ya di dalam pendidikan, karena berbicara tentang yaumil kiamah atau hari kiamat. Karena di dalam surat ini mengandung pembelajaran keimanan, ya, baik iman kepada hari akhir, iman kepada balasan Allah Subhanahu wa taala, dan ada unsur muraqabatullah. Dan di dalam sejumlah kitab tafsir itu disebutkan ya ada beberapa fawaid dari surat ini, surat Az-Zalzalah. Di antaranya sebagaimana yang disandarkan kepada Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza zulzilati ta'dilu nisfal Qur'an." Ya, sesungguhnya surat Az-Zalzalah itu setara dengan separuh dari Al-Quran. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, kemudian juga dari Imam At-Tirmidzi. Ya, namun dikatakan oleh para ulama, bahkan Imam At-Tirmidzi sendiri mengatakan hadisnya gharib, ya, karena diriwayatkan dari seorang bernama Yaman Al-Mughirah, seorang perawi yang dhaif. Bahkan Imam Bukhari mengatakan munkarul hadis. Ya, sehingga hadis ini ya dikatakan adalah hadis yang lemah. Riwayat sahabat Anas bin Malik juga ada mengatakan, man qara'a idza zulzilati udilat lahu binisfil Qur'an. Siapa yang membaca surat Az-Zalzalah, yaitu setara dengan separuh Al-Qur'an, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Namun hadis ini adalah hadis yang gharib juga kata Imam At-Tirmidzi, ya. Karena dikeluarkan dari apa namanya? Al-Hasan Al-Ijli, seorang yang majhul, ya. Nah, jadi kebanyakan, kalau nggak dikatakan semua, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan dari surat Az-Zalzalah itu hadisnya adalah hadis-hadis yang dhaif, ya. Hadis-hadis yang tidak sahih. Ya, nah. Baik. Lalu kemudian ya, bicara tentang surat surat Az-Zalzalah, ya. eh, Kita mengajarkan di pertanyaan yang keenam, nak, bacalah surat Az-Zalzalah dan jelaskan artinya atau pengertiannya. Maka jawabannya adalah surat Az-Zalzalah dan tafsirnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya adalah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, aku memulai membaca Al-Quran, khususnya surat Az-Zalzalah ini. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ya, ini menunjukkan bahwasannya di hari itu bumi itu
digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang super dahsyat. Disebutkan di dalam sejumlah kitab tafsir sebab nuzul ya atau sebab turunnya ayat ini bahwasanya annal kufara kanu katsiran ma yas'aluna an yaumil hisab. Itu karena orang-orang kafir itu mereka banyak yang bertanya tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa mata huwa, kapan hari pembalasan itu terjadi? Ya, ayana yaumil kiamah, kapan hari kiamat itu datang? Ya, mata hadzal wa'du wa ma asbah dzalika. Ya, kapan hari yang menakutkan ini datang atau yang semisalnya. فذكر لهم الخالق عز وجل في هذه السورة علامات ذلك اليوم فقط. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada mereka di dalam surat ini tentang tanda-tanda hari kiamat saja, tapi nggak dikasih tahu tentang waktunya. Ya, apa tujuannya? Liya'lamu annahu la sabila ila ta'yini dzalikal yaum, ya, supaya tidak ada lagi jalan untuk bisa mengetahui secara spesifik hari ini, ya, di mana manusia pada saat itu mereka uh, kembali kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan menimbang amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Kemudian Allah akan membalasnya meskipun hanya sekecil apapun balasan tersebut. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kata zilzalaha itu adalah goncangan yang syadid. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hajj, ya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kalian atau bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat, ya, yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya kata Allah di ayat yang kedua, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ya ar- arda'at. Yaitu hari ingatlah ketika kalian melihat di tengah kegoncangan itu wanita-wanita sampai lupa lalai ketika sedang menyusui anaknya yang disusui. Kita tahu ya wanita itu begitu luar biasanya, ibu ya, begitu hebatnya, begitu menjaga anaknya. Tapi ketika terjadi kegoncangan ini saking paniknya, mereka sampai lupa ketika mereka sedang menyusui anaknya, ya. Kemudian wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua wanita yang sedang hamil keguguran saking takutnya dan paniknya, ini begitu dahsyatnya hari ini, ya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu lihat manusia seperti orang mabuk, padahal mereka nggak mabuk, ya. Jadi mereka dalam keadaan terhuyung-huyung, ya, pusing karena begitu dasarnya guncangan tersebut, ya. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah itu begitu sangat dahsyatnya. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya kegoncangan tersebut. Ini kegoncangan yang belum pernah terjadi. Maka ketika terjadi hari kiamat, ya, maka pada saat itu goncang. Nah, mungkin ada sebagian orang tua yang bertanya, apakah boleh kita mengajarkan masalah hari akhir, hari kiamat kepada anak-anak kita? Maka jawabannya tentunya boleh. Bahkan ini suatu hal yang dituntunkan. Kenapa? Karena ini mengajarkan bab iman. Tapi tentunya diawali dengan iman kepada Allah dahulu. Ya, al-imanu billah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, kemudian iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kenapa mengajarkan anak mengimani hari akhir? Karena yang pertama, ini termasuk salah satu dari arkanul iman, rukun iman. Maka siapa yang tidak mengimani adanya hari kafir, maksud saya, siapa yang tidak mengimani adanya hari akhir, maka dia kafir. Karenanya berbahaya kalau kita tidak mengajarkan anak kita agar mereka beriman, ya,
dengan hari akhir, ya. Dan kemudian juga ketika kita mengajarkan keimanan terhadap hari akhir kepada anak, maka ini mengajarkan tentang ya orientasi yang kita tumbuhkan untuk fokusnya kepada akhirat, mengharap balasan yang lebih utama, balasan akhirat, bukan balasan di dunia. Dunia itu sementara, semuanya akan tiada, makhluk akan tiada, Abi akan meninggal dunia, kamu pun juga akan meninggal dunia kelak. Allah berikan kita nikmat hidup yang harus kita jaga di dunia ini. Tapi kehidupan kita ini adalah, ya kita jelaskan, ibarat kita sedang mengumpulkan modal, ibarat kita sedang ya menanam yang kelak kita akan memanennya, ya. Dan kita semua sedang melangkah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita cuma ada dua, ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, oleh karenanya mengajarkan mereka tentang hari akhir akan mendidik mereka untuk memiliki orientasi yang benar, ya, orientasi kepada akhirat bukan orientasi kepada dunia. Orang yang orientasinya akhirat akan menjadi tangguh dan kuat serta tegar. Orang yang orientasinya dunia akan menjadi tamak, lemah, ya kikir dan seterusnya. Jadi memiliki karakter yang jelek apabila orientasinya dunia, dan apabila orientasinya akhirat dia akan memiliki ya akhlak-akhlak yang mulia, akan memiliki karakter-karakter yang Masya Allah hebat. Kemudian juga iman kepada hari akhir termasuk salah satu pondasi pendidikan. Karena di dalam pendidikan itu nggak bisa lepas ya yang namanya konsep as-thawab wal iqab atau wal uqubah, yaitu reward and punishment. Dan juga ada targhibun wa tarhib, yaitu ada motivasi dan ancaman. Makanya para nabi dan para rasul diutus untuk mubasyirina wa mundhirin, memberikan berita gembira dan peringatan. Mubasyirin yaitu memberikan targhib, motivasi. Siapa yang beramal soleh dan menjauhkan diri dari perintah Allah akan mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah. Itu thawaban, balasan dari Allah yang Allah siapkan. Uiddat lil muttaqin. Surga tersebut Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Sementara di sisi lain Allah menciptakan neraka. Allah utus para nabi dan rasul. Allah memerintahkan mereka untuk memberikan peringatan kepada umatnya agar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Siapa yang melanggarnya maka akan mendapatkan ancaman, yaitu tarhib berupa neraka sebagai ukubah, iqab, punishment, yang mana Allah sediakan neraka itu uiddat lil kafirin, bagi mereka para pembangkang dari orang-orang kafir, ya. Nah, oleh karenanya mengimani hari akhir itu adalah salah satu pondasi yang penting, yaitu untuk membangun rasa takut anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini harus diawali dengan iman kepada Allah, di mana kuncinya adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut yang dibangun di atas dasar kecintaan, maka rasa takut ini akan membuahkan ketaatan dan ketundukan. Tapi kalau rasa takut tidak diawali dengan kecintaan, biasanya akan menyebabkan pelarian, artinya akan menjauh. Kita misalnya ditakut-takuti dengan singa. Nggak ada orang dong mau dekat dengan singa. Kita ditakut-takuti dengan setan. Maka kita akan menjauhi setan. Takut. Kita merasa lemah. Makanya nggak boleh nakut-nakutin setan. Kita ditakut-takutin dengan dokter. Maka dokter kita anggap sebagai makhluk yang menakutkan. Ketika sakit dibawa ke rumah sakit, ketemu dokter, ya nangis. Nggak mau. Kenapa? Karena udah dijadikan sebagai objek untuk nakut-nakuti. Makanya metode nakut-nakuti itu metode yang sebenarnya harus dilakukan sesuai dengan kondisinya dan kadarnya, dan tidak dilakukan di awal-awal pendidikan. Ya, tapi ketika pondasi sudah terbangun, baru melakukan pendekatan dengan cara memberikan rasa takut anak kepada ya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang benar. Ya. Dan kemudian tentang mengimani hari akhir, ya, itu adalah yang dimaksud adalah ya at-tasdiqul jazimu ya bi ityani wa wuku'i, ya. Jadi membenarkan secara pasti segala hal yang akan datang, ya, yaitu kama akhbarallahu taala anhu fi kitabihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an atau disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ya, yang sahih, mimma yakunu ba'dal maut, semua hal yang terjadi setelah kematian. Artinya mengimani hari akhir itu adalah dimulai dari tentang mengimani
ya, kematian dan setelahnya. Semua akan mati dan setelah itu ya semua akan memasuki kehidupan baru. Ya, kehidupan yang berbeda. Nah, tapi ini kehidupan yang mana kehidupan sudah tidak ada lagi amalan. Namun kita hanya memetik dari apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Karenanya dimulai dari alam barzakh atau alam kubur. Di dalamnya ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur, ya. Kemudian baru setelah itu manusia berada di alam kubur sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan hari kiamat, ya. Ya, beserta dengan tanda-tanda yang menyertainya. Di antaranya hari kiamat yang terjadi ini adalah ketika terjadi goncangan yang dahsyat. Ya, kemudian Allah binasakan semua makhluk yang ada. Setelah itu Allah perintahkan, ya, makhluk-makhluknya yang binasa untuk bangkit. Yang pertama kali bangkit adalah Nabi SAW. Makanya disebut dengan Yaumul Ba'ats atau Yaumul Qiyamah. Ya, semuanya Allah kumpulkan tulang belulangnya dan Allah jadikan mereka bisa hidup kembali, bangkit kembali. Dan mereka berada di hari kebangkitan. Nah, kemudian Yaumul Hasyar, yaitu mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dan kemudian Allah mendekatkan matahari sehingga mereka pun berkeringat dalam keadaan juga mereka tidak berpakaian. Ada yang mereka tenggelam keringatnya semata kaki, sebetis, selutut, sepaha, sedada. Itu tergantung dari amal masing-masing. Kemudian ketika itu ada orang-orang yang Allah berikan syafaat, ya. Dia diberikan syafaat oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu mereka langsung masuk surga tanpa hisab. Karena setelah itu mereka akan masuk ke yaumul hisab, mereka akan dihitung amal-amalnya ditimbang dengan mizan, baru kemudian disebut yaumuddin, hari pembalasan, maka Allah balas dengan surga atau neraka. Ya. Nah, jadi itulah yaumil akhir. Dan dikatakan yaumil akhir atau hari akhir adalah hari yang paling terakhir, ya, li ta'akhuri ya anid dunia. Nah, maka setelah orang meninggal dunia, maka dia masuk ke apa namanya? Al-hayatu tsaniyah, kehidupan yang kedua, ya. Dan kemudian Allah bangkitkan, maka kemudian setelah itu adalah ya la nihayatalaha, hari yang tidak ada akhirnya. Maka hari akhir adalah fase yang menentukan bagaimana kehidupan manusia. Mulai dari wafat sampai kiamat, kemudian ditentukan tempat menetapnya, surga atau neraka. Dan tidak ada lagi hari setelahnya, la yauma ba'dahu, di mana manusia setelah itu ya sudah ditetapkan apakah masuk ke surga atau neraka dan tidak ada lagi hari-hari setelahnya. Ya. Nah, oleh karenanya hari akhir adalah hari yang paling akhir dan Allah menyebutkan hari akhir dengan berbagai macam nama. Misalnya as-sa'atu, as-sa'ah, ya, atau yaumul ba'ats, hari kebangkitan, atau yaumuddin, hari pembalasan, atau yaumul hasra, hari penyesalan, atau ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat, ya, atau yaumut tanad, ya, hari saling memanggil, ya, atau darul qarar, yaitu tempat menetap, atau yaumul fasl, yaitu hari yang memisahkan, ya, atau as-sakha, yaitu hari di mana ada suara yang memekakkan, atau yaumul jam', yaitu hari ketika manusia dikumpulkan, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul wa'id, ya, hari yang dijanjikan, yaumul khulud, hari yang abadi, ya, yaumul khuruj, hari ketika manusia dikeluarkan, al-waqi'atu, ya, yaitu kiamat, ya, al-haqah, hari yang pasti datangnya, ya. Kemudian juga disebut dengan at-tamatul kubra, bencana yang sangat besar, atau al-qari'ah, ya, yaitu diartikan juga hari kiamat, ya, atau al-azifah, itu hari yang sangat dekat. Dan ini diantara nama-nama yang seringkali disebutkan. Nah, makanya kalau kita perhatikan, ya, hari akhir ini seringkali dijadikan sebagai uh, pemotivasi di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya Allah dan Rasulnya seringkali menggandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, seperti contohnya misalnya, ya, orang-orang yang mereka menafkahkan harta dalam surat An-Nisa, ya, walladzina yunfiquna amwalahum, ya, yaitu orang-orang yang mana mereka uh, menafkahkan harta-harta mereka
tapi tujuannya apa? Apa namanya? Ria'an nas, dalam rangka untuk pamer, riak kepada manusia, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya. Juga misalnya Allah berfirman nih di dalam surat At-Taubah, ya, ketika Allah memerintahkan untuk memerangi, ya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi ya wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Dan hadis Nabi juga banyak. Nabi seringkali mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, falyakul khairan atau falyukrim jarahu atau falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya dan seterusnya. Ya. Nah, kenapa Allah dan Rasulnya itu seringkali menggandengkan iman kepada Allah dan hari akhir? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena amalan itu memiliki dua dua hal, yaitu pertama starting point atau landasan dasarnya itu iman kepada Allah, dan kemudian memiliki finish pointnya, yaitu ketika seorang beramal maka ada batas akhirnya, yaitu tentunya dia mengharapkan balasan. Itulah bagian dari iman kepada hari akhir. Maka siapa yang beriman kepada Allah akan mendorong dia untuk beramal saleh. Siapa beriman kepada hari akhirat, maka dia pun akan juga mendorong amal solehnya mengharap balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika kita lanjutkan ya di dalam surat Az-Zalzalah, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, artinya ada, yaitu bumi mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya, di dalam perutnya, yaitu berupa mayit, orang-orang yang telah meninggal dunia dan yang lainnya. Ya, jadi yang dimaksudkan oleh para ulama ahli tafsir adalah ketika ditiup sangkakala, bumi berguncang, mati semuanya ada di langit dan bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Ya, kemudian Allah perintahkan lagi untuk ditiupkan sangkakala kepada malaikat Israfil, maka semua keluar. Ya, manusia-manusia keluar. Ya, makhluk-makhluk Allah yang mati apa namanya dikuburkan atau ditanam di perut bumi, maka semuanya keluar berdiri menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, yaitu para penghuni kuburan. Ini penafsiran ya para ulama, ya. Karena ini adalah hari yang yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia itu berdiri menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ketika manusia-manusia yang tadinya berada di dalam perut bumi kemudian dikeluarkan atau dibangkitkan, ya, maka manusia bertanya, wa qalal insanu ma laha. Ya, maka manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Ya, yaitu manusia bertanya-tanya dalam keadaan ketakutan. Ya, ketika terjadi goncangan tadi, apa yang terjadi dengan bumi yang bergetar dan berguncang hebat ini? Ya. Jadi, kenapa ada goncangan seperti ini? Dan mereka keluar dari kuburan, ya. Dan mereka begitu sangat ketakutan, ya. Maka yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itulah bumi menceritakan beritanya. Artinya, di hari yang dahsyat itu, bumi memberitakan tentang segala apa yang dikerjakan baik dan buruk. Itu ketika bumi digoncang dengan dahsyat, maka tuhadditsu akhbaraha, bumi menceritakan beritanya, artinya bumi memberitahukan apa yang telah diperbuat manusia di atas permukaan bumi. Menceritakan perbuatan mereka yang baik ataupun yang buruk. Karena bumi menjadi saksi saat itu. Tempat di mana manusia berpijak, hidup di atasnya. Maka semua yang ada menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam sebuah riwayat hadis, ya, ketika ada seorang yang berazan atau seorang muazzin mengumandangkan azan, maka tidaklah
pohon-pohon, tanah-tanah, bebatuan, ya, daunan, dan semua yang mendengarkan azan tersebut, melainkan semuanya akan bersaksi bagi muazin tadi di hari kiamat. Ya, maka demikian pula bumi bersaksi atas apa yang dikerjakan oleh manusia. Maka jangan pernah seseorang itu merasa lengah. Allah yang maha menyaksikan, tapi ternyata makhluk-makhluk Allah pun ada yang menjadi saksi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya kesempurnaannya dan keadilannya. Karena Allah tidak akan menghukum dari hamba-hambanya kecuali atas apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang mereka kerjakan itu adalah sesuatu yang tentunya ya mereka lakukan. Ada saksinya, ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal, Allah tidak perlu adanya persaksian bumi dan dari makhluknya karena Allah adalah Maha Tahu, ya. Namun ini untuk menguatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia ini adalah kebanyakan pengingkaran, ya. Innal insana, ya, apa namanya? Lakanut, ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa namanya? Bahwa dalam rangka untuk menguatkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan bumi itu menjadi saksi, ya. Nah, kemudian bi anna rabbaka auhalaha, ya. Kenapa kok bumi bisa menjadi saksi dan menceritakan apa yang dikerjakan oleh manusia-manusia yang berada di atasnya? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmu Allah yang telah memerintahkan yang demikian itu pada bumi. Karena sejatinya Allah yang ya menginformasikan, mengabarkan dan memerintahkan bumi untuk melakukan yang demikian ini. Jadi yang menyebabkan bumi dapat menceritakan apa yang dikerjakan manusia menjadi saksi adalah Allah yang mengizinkan. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apabila Allah memerintahkan sesuatu pasti terjadi. Ya, apabila Allah ya membuat benda dapat berbicara, maka benda itu pun akan berbicara. Dan Allah jadikan semua yang ada di alam semesta ini semuanya bisa berbicara. Bahkan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa namanya? Namanya yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, juga matahari Allah jadikan bisa bicara dan tunduk kepada Allah. Bahkan ketika Allah ciptakan pena, al-qalam, maka Allah katakan, "Uktub, tulislah." Maka pena menjawab, "Ya Rabbi, ma aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis?" Ya, artinya semuanya bisa Allah jadikan berbicara. Bahkan anggota tubuh manusia juga akan berbicara menjadi saksi. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana kami menutup mulut-mulut mereka. Ya, jadi semua manusia ditutup mulutnya, ya. Kemudian siapa yang berbicara dan bersaksi? Apa namanya? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka berkatalah kepada kami tangan mereka dan bersaksilah kepada kami kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, Allahu Akbar. Jadi ternyata kita mengajarkan kepada anak dalam surat ini semuanya akan berbicara menjadi saksi. Entah saksi yang akan menguatkan kita atau yang akan memusuhi kita. Yauma idzi yasdurun nasu ya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatal ya liyurau a'malahum. Yauma idzin pada hari itu, ya, di mana manusia itu mereka keluar dari kuburnya ashtatan dalam keadaan berkelompok-kelompok, ya, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas amal-amal mereka. Yaitu di hari yang dahsyat itu, hari yang Allah goncang bumi itu, di mana bumi berguncang dengan begitu hebatnya, maka manusia Allah keluarkan dari perut bumi itu, ya, manusia keluar dari tempat perhitungannya dalam keadaan berkelompok-kelompok, dalam keadaan berpencar-pencar, ya. Nah, untuk apa? Untuk menyaksikan amalan yang mereka kerjakan di dunia. Jadi mereka akan keluar dari kuburan, ya, masing-masing menuju ke tempat tinggalnya, dan para penghuni surga akan bertolak ke sana, ya.
yaitu akan menuju ke kampung halamannya surga. Sementara penghuni neraka itu akan digiring ke neraka. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Maryam, ya, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang maha pemurah, ya, sebagai utusan yang terhormat, ya, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami pun menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda rahmani ahda. Mereka nggak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb-Nya yang Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi mereka akan berkelompok-kelompok, akan bergolong-golongan yang berbeda sesuai dengan amal mereka, ditampakkan amal mereka. Ya. Nah, jadi untuk ditunjukkan balasan dari amal mereka, mereka keluar dari makamnya, kuburannya, kondisinya berbeda-beda, sehingga mereka pun juga akan diperlihatkan balasan dari amal-amal mereka. Jika amalnya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika buruk, dia akan melihat keburukan. Dan ini akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang begitu detail dan dibuka catatan amalnya. Manusia pun juga akan diberi catatan amalnya. Ada yang menerima dengan tangan kanannya, ada yang menerima dengan tangan kirinya. Mereka yang menerima dengan kanannya menjadi ashabul yamin. Mereka yang menerima dengan tangan kirinya menjadi ya ashabul shimal. Kemudian dia akan dihisap sesuai dengan apa yang ada di dalam buku catatannya tadi. Ya. Adapun orang-orang beriman, Allah hisap. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan ya mereka orang-orang beriman, ya, mereka adalah orang-orang yang mengakui atas kesalahannya. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Ya. Nah, jadi semua nanti akan diberikan buku-buku catatan sebagaimana Allah sebutkan, ya Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah buku catatanmu ini, cukup bagimu sendiri sebagai penghisap atas dirimu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia untuk memperhatikan sendiri, ini loh catatan amalmu yang telah engkau kerjakan. Maka Allah terangkan, ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah pun maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang mengerjakan kejelekan atau keburukan, maka dia pun juga akan melihat balasannya. Ya. Jadi baik ataupun buruk semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata wa may ya'mal, kata man itu disebutkan di dalam kaidah bahasa Arab itu adalah man syartiyah, yaitu kata man yang menunjukkan makna syarat. Ya, dan ini menunjukkan ya keumuman, artinya siapa saja dari manusia yang beramal sekecil apapun, hatta sekecil biji zarrah, maka dia akan melihatnya, baik itu perbuatan baik atau keburukan. Ya, amalan yang dikatakan mithqala dzarratin, dzarrah itu dikatakan sebagian ulama sebagai hewan yang sangat kecil. Ya, dzarrah, kayak semut tapi sangat kecil sekali. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan dzarrah ini biji atom ya atau atom ya dengan penafsiran modern ya. Nah, ini adalah apa namanya? eh, penafsiran belakangan ya yang tentunya tidak keluar dari, ya maksudnya keluar dari apa yang diterangkan oleh para ulama ya, ahli tafsir dan juga secara bahasa ya. Karena konsep tentang atom itu adalah konsep yang memang belum diketahui ya di zaman Rasulullah SAW. Dan Allah ketika berbicara tentunya sesuai dengan apa yang Allah pahami. Nah, makanya Allah memberikan perumpamaan. Sebenarnya perumpamaan itu Allah ketika menunjukkan amalan yang kecil itu Allah ingin menunjukkan ada benda yang paling kecil yang masih bisa disaksikan. Kalau nggak bisa disaksikan, nggak bisa dilihat, maka saat itu dianggap suatu hal yang nggak ada. Ya.
Nah, karenanya ketika memberikan perumpamaan itu sesuatu yang hissi. Hissi itu artinya sesuatu yang masih bisa disensing, yang masih bisa dilihat meskipun kecil. Ya seperti debu, ya atau apa namanya? Atau misalnya seperti Luqman alaihissalam ketika mengajarkan juga tentang konsep muraqabatullah, Luqman alaihissalam itu memberikan perumpamaan ya yaitu berupa min habbatin khardalin, yaitu dari biji sawi. Karena itu biji yang paling kecil, yang paling bisa dilihat, ya. Nah, jadi intinya mithqala dzarrah adalah perumpamaan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat kecil, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat aniaya atau zalim. Makanya Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah nggak mungkin menganiaya seorang meskipun hanya seberat zarrah atau sekecil zarrah. Ya, Allah tidak mungkin. Ya. Dan dikatakan mithqala dzarrah, ya, mithqal itu artinya ya dari kata thaqal itu artinya ada beratnya. Berarti di situ ada timbangan. Nah, cuman ulama berbeda pendapat yang ditimbang apanya ini? Yang dikatakan meskipun itu hanya seberat biji zarrah. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amalnya. Dan ini yang lebih dekat, ya. Karena wa may ya'mal mithqala, ya, dzarrah, siapa yang beramal? Namun sebagian yang lain lagi ulama mengatakan yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan amalnya. Yang lain lagi mengatakan yang ditimbang adalah orangnya, ya, dan mereka punya dalil, ya. Dan yang lebih tepat adalah amalnya karena sesuai dengan siyak atau konteks dari ayat yang mengatakan famay ya'mal mithqala dzarrah, ya. Jadi famay ya'mal yaitu siapa yang beramal, ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa namanya? Bahwa yang ditimbang adalah amal. Nah, sebagian mengatakan kok yang ditimbang amal, padahal amal itu kan tidak hissi, amal itu kan tidak ada wujud fisiknya. Jadi mereka berpendapat yang ditimbang adalah buku catatan atau orangnya. Ya, maka jawabannya adalah ketika bicara tentang perkara-perkara gaib dan hari kiamat termasuk perkara gaib, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Karena Allah bisa menjadikan amal itu dalam wujud fisik. Seperti Allah ketika hari kiamat, Allah mewujudkan kematian itu seperti seekor kambing kemudian disembelih, maka sudah tidak ada lagi kematian setelah hari akhir. Artinya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim tidak mempergunakan akalnya begitu saja untuk memahami perkara gaib. Ya, makanya segala hal yang tidak mampu dinalar itu artinya memang akalnya yang terbatas. Lalu kemudian juga ya amal-amal itu bisa diwujudkan oleh Allah dalam bentuk yang fisik, ya. Nah, seperti ya tadi Allah jadikan kematian dalam bentuk domba, kemudian domba itu diletakkan di atas surga dan neraka, ya. Lalu kemudian dikatakan kepada penghuni surga dan penghuni neraka, ya, apa namanya, agar mereka melihat tentang domba tersebut. Lalu kemudian dikatakan kepada mereka, tahukah kalian apa ini? Kemudian mereka mengatakan, ya itu adalah al-maut, kematian. Padahal itu domba, tapi mereka tahu itu adalah apa, kematian. Mati itu suatu hal yang tentunya gak ada wujudnya, abstrak, ya. Bukan suatu hal yang konkret bisa disaksikan. Tapi Allah bisa menjadikan kematian itu menjadi wujud konkret, yaitu seperti domba. Kemudian disembelih. Maka dikatakan tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah apa, keabadian pada saat itu. Ya. Nah, jadi ini adalah dalilnya. Namun ulama yang berpendapat lain itu bukan artinya tidak ada dalil, ya. Seperti misalnya mereka berpendapat yang ditimbang adalah catatan amalnya. Karena mereka berdalil dengan hadis bitaqah, yaitu hadis kartu, ya, yang mana manusia itu memiliki bitaqah, yaitu yang didatangkan di hari kiamat dan kemudian juga diperintahkan untuk melihat amal.
maka ditunjukkan padanya catatan-catatan amal, kemudian yang di situ ada catatan baik dan buruknya, ya. Lalu kemudian, ya, ketika seseorang yakin dirinya binasa, maka didatangkanlah sebuah kartu yang kecil. Tapi di kartu ini ada tulisan La ilaha illallah. Ya, maka kemudian orang yang punya bitaqah kartu tadi, dia bertanya, ya Rob, apa kartu ini dibandingkan catatan-catatan amal yang begitu banyaknya ini? Ya, maka dikatakan, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi sedikit pun di hari ini. Lalu ditimbanglah kartu tersebut, ya. Sementara catatan-catatan amal yang begitu banyaknya ditimbang di apa di bagian timbangan yang lain, ternyata bitaqah catatan la ilaha illallah itu ternyata lebih berat. Maka ini dalil yang ditimbang adalah lembaran amal. Lalu kemudian bagaimana dengan yang ditimbang orang yang beramal? Nah, ya dalilnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah beliau bersama Nabi, kemudian tiba-tiba angin bertiup kencang, maka Abdullah bin Mas'ud pun berdiri, yang mana karena kencangnya angin itu membuat beliau pun akhirnya terhuyung. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang kurus dan betisnya sangat kecil. Kadang-kadang, ya, saking kecilnya betisnya, beliau seringkali diketawain sama orang. Ya, makanya beliau seringkali celananya melorot sampai menutupi mata kaki, isbal. Dan beliau seringkali menyampaikan isbalnya karena tadi kecilnya kaki dan betis beliau. Ya, nah, jadi ketika Abdullah bin Mas'ud kena angin dan beliau pun terhuyung-huyung, dan kemudian tersingkap betisnya, membuat orang-orang ketawa. Maka Nabi marah. Nabi berkata kepada orang-orang yang mentertawakan, ya, kenapa kalian ketawa? Apa yang kalian ketawakan? Wallahi, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya dua betis Abdullah bin Mas'ud di timbangan mizan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, jadi ini menunjukkan dalil yang ditimbang adalah orangnya. Ya, ya Allah lah bisawab, ya. Namun apabila kita lihat sesuai dengan konteks, yang lebih tepat adalah yang ditimbang adalah amalnya. Ya, nah, jadi ini memang apa namanya, ada dalil masing-masing. Ya, nah, nah, juga yang menarik, ya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan hadis Abu Hurairah yang menunjukkan dalil juga ini timbang adalah orangnya. Kan kalau logika loh, orang kan beda-beda, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, di dalam hadis Nabi, yaitu dijawab, innahu la ya'ti rajulu al-azimus saminu yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan datang seorang yang sangat gede, gemuk, besar di hari kiamat. Ya, tapi la yazinu indallahi janaha ba'udha. Akan tetapi beratnya nggak lebih daripada, ya, sayap nyamuk. Jadi lebih enteng daripada sayap nyamuk. Kita tahu sayap nyamuk, nyamuk itu kecil, enteng banget. Ternyata beratnya orang ini di sisi Allah itu nggak lebih daripada sayap nyamuk. Waqal, ya, kemudian Nabi SAW apa berkata, Iqra'u fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian, ya, pada hari kiamat. Ya, maka ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah orangnya. Meskipun orang itu gemuk, di sisi Allah bisa jadi enteng. Meskipun orang itu kecil, di sisi Allah bisa jadi besar. Ya Allah taala alam bisawab. Artinya di sini memang ada yang ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, namun secara zahir di ayat ke-7 ke-8 dikatakan famay ya'mal mithqala dzarrah. Siapa yang beramal dengan, ya, seberat biji zarrah khairan, kebaikan, atau syarran, atau kejelekan, yarahu, maka dia akan melihatnya. Dia akan melihat balasannya. Karena semuanya akan Allah Subhanahu wa taala balas. Jadi surat Az-Zalzalah ini adalah surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Dan kita penting juga mengajarkan kepada anak kita tentang hari kiamat. Di 5 surat sebelumnya, kita sudah ajarkan kepada anak-anak kita juga surat-surat pendek yang mengandung keimanan kepada Allah, ya, tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat dan seterusnya. Dan di sini kita belajar dan mengajarkan kepada anak kita tentang hari akhir. Ya, di antaranya hari akhir itu akan ada goncangan yang dahsyat. Bumi akan bergoyang dengan goyang yang dahsyat. Dan ini mendorong kita untuk, ya, senantiasa mengingat Allah.
Di dalam beramal, tujuan kita adalah Allah, bukan dunia. Dunia ini kelak akan hancur. Sehingga ini mengandung motivasi untuk beramal saleh. Dan semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu akan disaksikan oleh oleh ya makhluk-makhluk Allah dengan izin Allah, seperti bumi akan menceritakan semua ya apa yang dilakukan oleh manusia yang berada di atasnya. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya akan diizinkan Allah bisa menjadi saksi. Dan kemudian semua amal yang dikerjakan oleh manusia tadi nggak akan hilang begitu saja, tercatat dan akan dibalas. Dan manusia itu sendiri akan melihatnya meskipun hanya seberat zarah sedikit pun. Ibaratnya seperti seseorang misalnya melakukan sesuatu, sekarang dipasang CCTV, dia misalnya melakukan suatu hal yang buruk, kemudian dia mengingkari keburukan itu, maka bisa dilihat nih, lihat CCTV, coba kamu lihat sendiri apa yang kamu lakukan. Ini contoh saja di dunia. Artinya di situ seseorang dia nggak bisa mengelak ketika memang ada bukti. Maka tentunya bukti-bukti yang ada di sisi Allah jauh lebih sempurna lagi. Semua akan menjadi saksi, bukan hanya bumi, tapi anggota tubuh juga juga akan menjadi saksi. Ya, dan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang al-iman kepada hari akhir ini adalah suatu hal yang penting karena ini adalah suatu bagian dari mengajarkan apa namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena di antara buah mengajarkan anak beriman kepada hari akhir itu kita mengharapkan agar anak-anak kita memiliki kehidupan yang al-hayatul karimah, hidup dengan kemuliaan karena hidup yang diawali dengan akidah yang benar, akidah yang benar, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab suci, para nabi, para rasul, hari akhir dan juga takdir yang mulia, takdir yang baik dan yang buruk akan membuahkan akhlak yang mulia, karakter yang bermartabat sehingga mereka akan menjadi manusia yang berguna di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena mereka melakukan amalnya karena cinta kepada Allah, mengharap balasan kepada Allah dan takut kepada siksa Allah. Sehingga mereka akan semangat beramal dan jauh dari ya perbuatan-perbuatan kejelekan. Nah, kemudian juga di antara buah mengajarkan anak beriman kepada Allah dan hari akhir adalah at-ta'ani fil a'mali wal aqwali. Akan lebih berhati-hati ketika beramal dan berbuat. Ya, ketika beramal dan berkata-kata. Karena semua perkataan, semua perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan merasa selalu diawasi. Muraqabatullah. Ini yang akan membangun karakter yang mulia. Kemudian juga akan membuahkan namanya isarul akhir anid dunia. Lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Tidak terobsesi dengan dunia. Siapapun yang tidak terobsesi dengan dunia, maka dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, ya. Karena buah daripada iman kepada hari akhir adalah apa? Manusia akan tenang, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dunia itu fana, anak belajar kehidupan dunia itu bersifat sementara, sehingga mereka akan lebih fokus kepada hal-hal yang bernilai abadi, yaitu ketika mereka berbuat baik mencari balasan yang abadi, bukan balasan dunia. Juga akan menumbuhkan muhasabah, introspeksi diri, karena mereka akan belajar untuk menghisap diri mereka sebelum dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat. Juga untuk menguatkan rasa syukur, bahwasanya kehidupan ini ujian, ya Allah berikan nikmat hidup, ya agar bisa dijaga dan disyukuri. Kita menjaga nikmat kehidupan ini dengan menjaganya, memeliharanya, diisi dengan amal-amal soleh dan ketaatan. Ya, lalu kemudian juga akan menumbuhkan sikap tawadhu, yaitu tidak sombong. Karena apa? Karena ya sebetapapun yang Allah berikan, tetap itu semua adalah pemberian Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian juga di antara cara-cara kita untuk mengajarkan mereka ya berkaitan dengan hari kiamat, iman kepada hari kiamat, selain kita ya meminta mereka mempelajari dan menghafalkan, mentadaburi surat-surat di dalam Al-Quranul Karim, ya seperti surat Az-Zalzalah ini, kemudian juga surat Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, ya kemudian kita jelaskan maknanya, juga kita bisa menggunakan ya pendekatan melalui kisah-kisah dan cerita-cerita tentunya yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Lalu kemudian juga
ya kita kita jelaskan juga apa namanya faidah-faidah nilai-nilai positif dari adanya hari kiamat. Kenapa Allah menentukan adanya hari akhir? Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Ya, kita bisa melakukan pendekatan dengan logika-logika yang sederhana. Contoh misalnya, ya, untuk misalnya menguatkan ya pemahaman atas adanya hari akhir dan hari apa pembalasan. Nah, bagaimana menurut kamu, nak? Ketika misalnya kamu lihat ada orang dia berbuat baik selama hidupnya, ya, tapi perbuatan baiknya dia itu tidak dilihat oleh manusia, malah dia dijauhi, ditinggalkan. Padahal dia baik, suka nolong, suka membantu, tapi manusia abai sama dia, nggak diapresiasi. Kemudian dia meninggal dunia. Di sisi lain ada orang yang jahat, suka menganiaya, menzolimi, ya, bahkan sampai membunuh, merampas harta, tapi dia nggak dihukum. Di dunia dia bisa hidup dengan bebas sampai mati, sampai meninggal dunia. Nah, ketika yang satu ini orang baik, yang satu ini orang jelek, meninggal dunia. Nah, kalau dikatakan semua meninggal urusan udah selesai, maka dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Karena orang yang baik ketika nggak mendapatkan balasan di dunia, misalnya, maka udah selesai. Berarti seakan-akan nggak ada manfaatnya kita berbuat baik. Nggak ada gunanya kita berbuat baik. Toh sama aja dengan orang yang berbuat jelek. Ya, ketika mati sudah mati. Makanya akal sehat manusia menetapkan ketika seseorang meninggal dunia nggak mungkin udah selesai urusannya. Bahkan disitulah nanti manusia akan dihadapkan dengan hari pembalasan. Karena tidak ada pengadilan yang paling sempurna kecuali pengadilan Allah. Allah akan balas semuanya. Nggak mungkin amal-amal yang dikerjakan itu luput dengan begitu saja, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itulah jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa hari akhir itu ada. Bisa bisa ditetapkan dengan logika sederhana. Ya. Seperti misalnya contoh nih, kita tahu ya bagaimana ya Yahudi Israel saat ini yang berbuat kezaliman yang sangat besar, genocide. Tidak ada satupun hukum atau mahkamah pengadilan di dunia yang bisa menghukum mereka dengan adil. Nggak ada. Taruhlah misalnya si siapa namanya Perdana Menteri Israel saat ini, ya si Bunyamin apa namanya Netanyahu itu taruhlah dibawa di mahkamah internasional, paling dia cuma dikasih hukuman penjara. Padahal udah ratusan ribu manusia, terutama saudara kita kaum muslimin yang dia bantai. Maka tentunya ini adalah hukuman yang sangat tidak adil. Karenanya, kelak nanti di hari akhir, di hari kiamat, tidak ada pengadilan yang paling adil melebihi daripada pengadilan Allah. Mereka tidak akan luput kejahatan mereka yang mereka kerjakan dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia kita lihat saudara-saudara kita yang dibantai itu ironis, tragis, menyedihkan. Ya, mungkin membuat kita menjadi sedih. Bahkan kita pun turut menangis karena tragisnya. Tapi bisa jadi di sisi Allah mereka yang dibantai oleh orang-orang Yahudi ini, Allah jadikan orang-orang mulia. Allah tempatkan di surganya, di tempat yang ia merupakan darul khulud, negeri abadi. Dunia adalah negeri ujian. Bisa jadi ini kita ini yang berada di dunia saat ini dalam keadaan yang cenderung relatif lebih tenang, ternyata ini malah bisa bisa menjadi sebab kita lalai dengan akhirat. Akhirnya Allah menempatkan kita di neraka. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu salam al afiyah. Ya mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat. Ya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.